Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi tawadhu ma'al mutawadhi'ina fa inna tawadhu ma'al mutawadhi'ina shadaqah wa takabbaru ma'al mutakabbirin fa inna takabbaru ma'al mutakabbirina shadaqah. Al hadis al-famakon. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah di penghujung bulan Rajab. Pagi ini sudah masuk di tanggal 30 Rajab. Besok sudah masuk Sya'ban tanggal 1. Jadi Bapak Ibu yang mau puasa Sya'ban tanggal 1 sampai 3. Nanti sama nisfu Sya'ban 13, 14, 15. Ya Bu, itu puasa sunnah. Nabi menyatakan tawadhu ma'al mutawadhi'in, bersopan santun tawadhu terhadap orang yang bertawadhu adalah sedekah. Tawadhu terhadap orang yang punya tawadhu adalah sedekah. Fa inna takabbaru ma'al mutakabbirina shadaqah, dan sombong terhadap orang yang sombong adalah sedekah. Coba ini hadis ini sangat indah. Kalau dipraktekkan ya, orang yang tawadhu, rendah hati kepada orang yang tawadhu itu sedekah. Ya, seperti yang diterapkan di Jawa, terutama di kalangan pesantren, dengan kiainya, dengan ustadznya sangat tawadhu, bahkan jalan saja nggak berani kalau ada kiainya di depan, menundukkan kepala, jabat tangan. Nah ini memang aturannya sedekah, bukan mengkultuskan. Hadisnya seperti ini. Ya ini yang diterapkan di pondok-pondok itu. Alhamdulillah sekolah Islam sekarang sudah mulai mengadopsi seperti sekolah-sekolah Islam, tapi tidak seperti yang ada di pondok. Tawadhu terhadap orang yang tawadhu itu sedekah. Dan sebaliknya kata Nabi, fa inna takabbura ma'al mutakabbirina sedekah. Nyombongi orang yang sombong itu sedekah. Jadi ada orang itu sombong, untuk menghentikan kesombongannya ini kemudian ada orang yang nyombongi. Nah, ini sedekah. Tapi tidak diteruskan, ya hanya untuk menghentikan kesombongan dia itu. Umpama dia sombong terhadap hartanya, terus dia nyombongi. Nah, dengan sombongnya dia itu supaya dia berhenti. Ada orang yang kuat. Nah, kalau prakteknya di Nusantara ini dulu pendekar. Ya, pendekar jawara-jawara zaman Hindu-Buddha itu nggak ada yang nggak sombong. Oleh Wali Songo disombongi. Akhirnya jawaranya kalah. Setelah itu dia, tapi setelah selesai untuk menundukkan orang sombong itu sudah balik seperti semula, tawadhu lagi. Ya hanya untuk nyombongi orang yang sombong itu sedekah. Zaman Rasulullah ada seorang pegulat hebat. Setiap Rasulullah itu berangkat ke masjid ditantang gulat, karena ini pegulat nomor 1 saat itu. Nah masjid tantang gulat lagi, Rasulullah tidak melayani. Begitu yang ketiga, Rasulullah itu ditantang gulat, diladeni karo Kanjeng Nabi. Ayo, saya juga bisa dan bahkan melebihi kamu.
Terakhirnya pegulat itu dibanting oleh Nabi. Nah, ini Nabi juga mempraktekkan seperti itu. Setelah itu ya kembali semula. Sayyidina Ali juga begitu, ditantang untuk berduel, nggak mau, tantang berduel lagi nggak mau, terakhir tantang berduel satu-satu, ditebas lehernya. Nah, ini zaman-zaman sahabat. Jadi tawadhu terhadap orang yang tawadhu itu sedekah. Sebaliknya nyombongi orang yang sombong itu sedekah, tapi hanya untuk menyadarkan. Setelah itu balik karakter semula. Jangan kebablasan sombong terus. Ini nanti jadi menyamai raja-raja. Hadis yang kedua, as-sunaya fa innatihu ala sunai sadaqah. Di sini ada hadis ra'su tawadhu ayyabti bisalam ala man laqi minal muslimil majalis. Pokok sopan santun atau pokok tawadhu adalah jika seseorang memulai memberikan salam kepada orang yang dijumpai dari orang Islam dalam tempat-tempat duduk pertemuan. Jadi disunahkan kalau ada kita duduk-duduk pertemuan, kita masuk itu disunahkan salam, kecuali saat pengajian sudah dimulai tidak dianjurkan salam. Jadi umpama di majelis rumah atau pas di sekolahan, sebelum dimulai kita masuk disunahkan salam. Tapi kalau pelajaran sudah berjalan, di tengah-tengah ngaji sudah mulai, kita masuk nggak perlu salam, cukup langsung duduk di tempat yang kosong. Mengapa tidak dianjurkan salam? Karena salamnya saat orang itu ngaji itu menggagalkan pemahaman. Gara-gara jawab salam lali apa yang diterangkan oleh kiainya, oleh ustadznya tadi. Nah, ini kita harus mengerti. Jadi mengucapkan salam ketika di majelis kalau belum dimulai acara pengajian itu sunnah, tapi ngajinya kalau sudah mulai gak perlu salam, langsung masuk cari tempat yang kosong. Mengapa alasannya? Karena salamnya di tengah pengajian atau pelajaran itu menggagalkan pemahaman banyak orang. Jadi yang didengarkan mulai awal tadi gara-gara jawab salam itu endi mau lali. Nah, ini adabnya. Rasul tawadhu, puncak dari tawadhu adalah memulai mengucapkan salam saat masuk di fil majalis, di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis pertemuan. Dan kalau kita menjawab salam itu usahakan lebih baik. Kalau kita menjawab salam usahakan lebih baik. Jadi kalau ada orang macam assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam. Ada situ assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, minimal. Kalau bisa ditambah lebih banyak, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adab mengucapkan salam, jawabnya harus lebih baik dari yang mengucapkan. Kalau yang mengucapkan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ada sebagian ulama ditambah sedikit waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, supaya lebih banyak. Itulah Bapak Ibu tentang hadis tentang tawadhu. Insyaallah kitab ini tinggal 3 bab. Nanti masuk Sa'ban kita bahas tentang adab cara puasa, sehingga Ramadan kita sudah start maksimal
Ramadan kita tinggal manen pahala karena ilmunya sudah diperoleh. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini. Mari tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma